kita semua. Kembali lagi bersama Nagarachi. Naomi, Vega. Rajab. Di sini kita akan menjelaskan tentang modul 6 objek JavaScript. So, let's go. objek dalam JavaScript adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis nilai, baik itu primitif seperti string, number, boolean, maupun tipe data yang lebih kompleks seperti juga array, fungsi, dan bahkan objek lainnya. Objek dalam JavaScript dibuat menggunakan sintaksis literal object kurung kurawal. Objek dalam JavaScript tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data, tetapi juga bisa sebagai fondasi utama dalam pengembangan aplikasi web modern dan juga pengembangan perangkat lunak secara umum. Objek itu memungkinkan untuk mengkelompokkan fungsi-fungsi terkait bersama-sama. Dengan menggunakan objek, kita dapat mengelola dan mengorganisasi data serta fungsionalitas dalam kode JavaScript kita dengan lebih terstruktur dan juga bisa lebih efisien. Di sini kami akan membahas tentang 3 objek JavaScript, yaitu ada objek array, objek tanggal, dan juga objek path. Objek adalah cara pemodelan dalam bentuk nyata. Bisa juga diartikan sebagai benda atau hal yang akan dibahas. Objek array memungkinkan Anda menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ini menyimpan kumpulan elemen berurutan, berukuran tetap dari tipe yang sama. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data, namun seringkali lebih berguna jika menganggap array sebagai kumpulan variabel dengan tipe yang sama. Elemen dari array bisa bertipe data string, number, dan juga boolean dalam sebuah array yang sama. Array dibuat dengan tanda kurung siku, di dalamnya menggunakan nomor urut untuk mengakses dan menetapkan nilai di dalam array. Indeks dimulai dari angka 0. Tag HTML untuk mendefinisikan seluruh dokumen HTML. Tag head untuk informasi judul. Tag title untuk menetapkan judul. Tag H3 judul tingkat ketiga. Tag body bagian yang akan ditampilkan. Var untuk memasukkan nilai dan kurung siku. Masukkan angka dimulai dari 0. Tanda kutip untuk objek. Dokumen title penambahan setelah pernyataan, dan jangan lupa untuk ditutup tag-tagnya. Pertama-tama, ketik HTML, kemudian head. Di dalam head kita buat titlenya yang berjudul Latihan Object Date.
Selanjutnya, pada bagian body, kita menggunakan background color berwarna light blue. Untuk judul halaman, kita gunakan heading 3 dengan teks align-nya center. Judulnya adalah latihan objek date atau tanggal. Kita masuk pada bagian intinya. Ketik script dengan language JavaScript. Dalam script, ikuti apa yang saya ketik dan saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, var hari. Digunakan untuk memuat hari yang kita input. Kedua, var bulan. Sama seperti var hari, bedanya adalah kita memuat bulan yang kita input. Ketiga, var T. Ini digunakan untuk membuat penanggalan. Keempat, var hari. Digunakan untuk menentukan hari apa saat ini. Yang kelima, var tanggal. Digunakan untuk menghasilkan tanggal dari 1 sampai 31. Keenam, var bulan ini. Digunakan untuk menghasilkan bulan dari Januari sampai Desember. Ketujuh, var tahun. Digunakan untuk menampilkan tahun. Kedelapan, var jam. Digunakan untuk menghasilkan jam dari 0 sampai 23. Kesembilan, var menit. Digunakan untuk menghasilkan menit dari 0 sampai 59. Kesepuluh, var detik. Digunakan untuk menghasilkan detik dari 0 sampai 59. Selanjutnya, untuk menulis outputnya, kita menggunakan dokumen.write. Yang pertama untuk menampilkan tanggal, kita menggunakan font size adalah 5 dan bentuk fontnya adalah Arial. Bentuk teksnya adalah bold dan posisinya di tengah atau center. Kemudian kita buat garis pemisah menggunakan HR dengan lebar 700. Yang kedua adalah untuk menampilkan waktu. Font size-nya adalah 3 dan bentuk fontnya adalah Arial juga. Bentuk teksnya juga bold dan posisinya pun juga di tengah atau center.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam objek mat, materi objek mat. Seperti biasa, untuk memulai ini kita menggunakan tag-tag HTML standar. Seperti yang pertama HTML, lalu head, lalu title, dan yang terakhir adalah body. Di sini title saya menggunakan latihan dengan objek mat. Tag-tag HTML seperti ini digunakan untuk memulai dokumen HTML, memberikan judul pada dokumen, dan menentukan konten halaman. Selanjutnya masuk ke dalam elemen heading. Di sini saya menggunakan elemen heading level 3 yang berisi teks latihan dengan objek mat. Elemen heading ini digunakan untuk menandai judul atau subjudul dalam dokumen. Lanjut masuk ke teks script. Di sini saya menggunakan script language sama dengan tanda petik JavaScript. Tag ini menandakan awal dari script JavaScript dan mengindikasikannya bahwa kode yang terdapat di dalamnya adalah dalam bahasa JavaScript. Lanjut masuk ke dalam variabel dan operasi matematika. Ini saya variabel A-nya menggunakan variabel A 10, lanjut variabel B-nya 5. Untuk mendefinisikan dua variabel A dan B dengan nilai masing-masing 10 dan 5. Lanjut masuk ke dalam besar sama dengan mat.max dalam kurung A, B, titik koma. Menggunakan metode mat.max untuk menentukan nilai terbesar antara A dan B. Masuk ke dalam dokumen titik write dalam kurung tanda petik antara plus A plus tanda petik dan plus B plus tanda petik lebih besar plus besar tanda petik buka siku BR tutup kurung titik koma untuk menampilkan teks yang berisi nilai A dan nilai terbesar di dokumen. Lanjut masuk ke dalam pangkat dan random number. Di sini saya menggunakan yang pertama pangkat sama dengan mat.pow dalam kurung B, A, titik koma. Menggunakan metode matpow untuk menghitung B pangkat A. Lanjut run. Di sini run sama dengan mat.round buka kurung mat.random dalam kurung titik 5 bintang 5 0000 tutup kurung titik koma untuk menghasilkan angka acak antara 0 dan 50000 dan membulatkannya menggunakan mat.round dalam kurung. Lanjut masuk ke dalam dokumen titik write. Di sini saya menggunakan dokumen titik write buka kurung tanda petik Anda adalah pengunjung yang ke plus run plus tanda petik
buka siku, BR, tutup siku, kurung, titik, koma untuk menampilkan nomor pengunjung acak di dokumen. Lanjut masuk ke operasi akar kuadrat. Yang pertama ada akal sama dengan mat titik sqrt dalam kurung ran titik koma untuk menghitung akar kuadrat dari nomor pengunjung. Yang kedua ada dokumen titik write dalam kurung tanda petik akar dari plus ran plus tanda petik adalah plus akar tutup kurung titik koma untuk menampilkan akar kuadrat nomor pengunjung di dokumen. Yang terakhir penutup script JavaScript, yaitu garis miring n. Terus komentar ini menandakan akhir dari script JavaScript. Oke, selesai kita show. Sudah terlihat. Coba kalau kita ganti var-nya menggunakan angka lain. Kita ganti ya. Oke, kita cek lagi. var-nya pun berubah. Berarti kode ini sukses. Terima kasih. That's all from Nah